Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Amelia Laili, kemudian Harmita, lalu Fadlian Nur, Mairosi Sianturi, dan yang terakhir, Desi Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang proses belajar mengajar. Saya akan menjelaskan pengertian belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menguasai hal tertentu. Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Pengertian belajar menurut beberapa ahli. Menurut James O, belajar merupakan proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau dirubah melalui latihan atau pengalaman. Kemudian, menurut Cronbach, belajar merupakan aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian yang terakhir, menurut D.R.S. Lameto, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari beberapa pengertian belajar menurut beberapa ahli, maka dapat kita simpulkan bahwa belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku dengan memperoleh suatu informasi baru melalui pengalaman. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada 2 faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Nah, faktor ini digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, faktor-faktor fisiologis. Faktor-faktor fisiologis dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tonus jasmani pada umumnya. Keadaan tonus jasmani pada umumnya ini dapat dikatakan melatar belakangi aktivitas belajar. Keadaan jasmani yang segar akan berbeda pengaruhnya dengan keadaan jasmani yang kurang segar. Kemudian yang kedua, keadaan fungsi jasmani tertentu, terutama fungsi-fungsi panca indera, dapat dimisalkan sebagai pintu gerbang masuknya pengaruh ke dalam individu. Orang mengenal dunia sekitarnya dan belajar dengan mempergunakan panca inderanya. Kemudian, faktor-faktor psikologis. Yang pertama, adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki. Kemudian yang kedua, adanya sifat yang kreatif yang ada pada diri dan keinginan untuk selalu maju. Kemudian yang ketiga, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, teman-teman, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi. Kemudian yang terakhir, adanya keinginan mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang ada di luar diri individu yang sedang belajar. Nah, faktor eksternal ini juga sama, bisa digolongkan menjadi 2. Yang pertama,
faktor-faktor non-sosial. Faktor-faktor ini dikatakan juga tak terbilang jumlahnya, misal keadaan udara, cuaca, waktu, tempat, alat-alat yang dipakai untuk belajar. Kemudian untuk faktor-faktor sosial. Faktor-faktor sosial di sini yaitu faktor manusia. Baik manusia itu hadir maupun tidak hadir. Kehadiran orang-orang atau orang lain pada waktu seseorang sedang belajar. Misalkan di dalam suatu kelas mengadakan ujian, kemudian terdengar suara siswa-siswa lain yang bercakap di sebelah ruang kelas tersebut, maka itu termasuk faktor-faktor sosial yang mempengaruhi hasil belajar. Pengertian mengajar. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. Karena berhasil tidaknya suatu pendidikan pada siswa itu tergantung bagaimana seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengajar. Jika guru melakukan tugasnya dengan baik, maka pendidikan itu akan berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sebaliknya, jika guru melaksanakan tugasnya kurang maksimal, maka pendidikan tidak akan berhasil. Jadi berhasil tidaknya pendidikan pada siswa sangat bergantung pada tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugasnya, karena guru adalah kreator proses belajar mengajar. Mengajar berarti partisipasi dengan pelajar dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi atau pembenaran. Jadi mengajar adalah suatu bentuk belajar sendiri. Mengajar bukanlah sebuah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke murid, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya. Menurut Oemar Hamalik, mengajar memiliki beberapa definisi penting, di antaranya yang pertama, mengajar ialah menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa tugas seorang guru yaitu menyampaikan pengetahuan atau materi yang terkait dengan pelajaran yang dipelajari. Selanjutnya itu mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan di sekolah. Kebudayaan yang diwariskan kepada peserta didik umumnya berupa benda dan non-benda, tulisan atau lisan, dan berbagai bentuk tingkah laku, norma, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengajar adalah usaha mengorganisasikan lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa. Pengertian ini mengandung makna bahwa guru dituntut untuk dapat berperan sebagai organisator kegiatan belajar siswa dan juga hendaknya mampu memanfaatkan lingkungan baik di dalam kelas maupun yang ada di luar kelas yang menunjang terhadap kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu pengertian mengajar menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Andri Hakim. Beliau berpendapat bahwa mengajar adalah suatu bentuk komunikasi dengan tingkat
kompleksitas yang tinggi. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa mengajar adalah suatu seni sekaligus merupakan ilmu pengetahuan yang dilatih dan dapat dipelajari. Pendapat yang kedua yaitu disampaikan oleh Gulo. Beliau berpendapat bahwa mengajar adalah bentuk usaha untuk dapat menciptakan suatu sistem lingkungan yang dapat memungkinkan untuk terjadinya proses belajar secara optimal. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Hickhead 1954. Beliau berpendapat bahwa mengajar adalah berubah menjadi, tidak dijadikan. Nilai yang telah dimiliki oleh setiap pengajar atau guru di luar dari garapan ilmiah, emosi, dan itu sebabnya mengajar menurutnya adalah suatu seni, bukan ilmu. Yang keempat disampaikan oleh GG 1978. Mengajar adalah seni, tetapi itu hanya terdapat di prakteknya saja untuk dapat memperindah estetika dalam penampilannya. Contohnya seperti seni berinteraksi dan melakukan komunikasi dengan siswa. Seni dalam mengatur lingkungan untuk membuat siswa menjadi seorang pelajar. Seni dapat membangkitkan motivasi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir disampaikan oleh George Pitchett dan Johan J. Hanlon. Beliau berpendapat bahwa mengajar adalah suatu profesi. Pitchett dan Johan J. Hanlon. Beliau berpendapat bahwa mengajar adalah suatu profesi dan juga keterampilan. Tidak semua orang cocok mendapatkan tantangan seperti itu karena berdasarkan kepada pelatihan, temperamen, maupun pengalamannya. Di sini saya akan menjelaskan strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar adalah pola-pola umum kegiatan guru dan dengan anak didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mempelajari strategi belajar mengajar, berarti setiap guru mulai memasuki suatu kegiatan yang bernilai eduktif. Nilai eduktif mewarnai interaksi yang terjadi di antara guru dengan anak didik. Interaksi yang bernilai eduktif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan yang telah dirumuskan sebelum melaksanakan pembelajaran. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu yang digunakan kepentingan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada jenis strategi belajar mengajar. Yang pertama adalah deduktif. Dengan strategi deduktif, materi atau bahan pembelajaran diolah mulai dari umum, generalisasi, atau rumusan yang bersifat khusus atau bagi-bagian. Bagian itu dapat berupa sifat, atribut, atau ciri-ciri strategi. Deduktif dapat digunakan dengan mengajarkan konsep, baik konsep konkret maupun konsep terdefinisi. Selanjutnya ada strategi induktif. Dengan strategi induktif, materi atau bahan pembelajaran diolah mulai dari yang khusus seperti sifat, ciri-ciri atau atribut ke yang umum, generalisasi atau rumusan. Strategi induktif dapat digunakan dalam mengajarkan konsep, baik konsep konkret maupun konsep
terdefinisi. Selanjutnya ada strategi belajar mengajar ekspositorik, yaitu suatu strategi belajar mengajar yang menyiasati agar semua aspek dari komponen pembentukan sistem instruksional mengarah pada penyampaian isi pembelajaran pada siswa secara langsung. Dalam strategi ini tidak perlu mencapai dan menentukan sendiri fakta, presentasi, atau konsep yang dipelajari. Selanjutnya ada strategi mengajar bergu atau timing. Dengan pembelajaran bergu, dua atau lebih guru mengajar jumlah siswa. Pengajaran bergu dapat digunakan di dalam pengajaran suatu mata pelajaran atau jumlah mata pelajaran yang terpusat pada suatu topik tertentu. Selanjutnya ada 3 strategi, yaitu strategi klasikal, strategi kelompok kecil, strategi individual. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Kompetensi guru adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruan. Kompetensi guru penting dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa. Nah, proses belajar dan hasil belajar siswa, teman-teman, tidak hanya ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulum saja, tetapi ditentukan oleh kompetensi guru bagaimana ia mengajar dan membimbing siswanya. Nah, guru yang berkompeten, teman-teman, akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat yang optimal. Nah, agar tujuan pendidikan tercapai, yaitu dimulai dengan membentuk lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Nah, untuk itu, guru harus melengkapi dan meningkatkan kompetensinya. Kompetensi minimal yang dimiliki seorang guru yaitu yang harus dimiliki ya teman-teman, yaitu meliputi menguasai materi, metode, dan sistem penilaian. Nah, namun jika tidak dilandasi yang namanya kompetensi kepribadian, keguruan, dan keterampilan lainnya, guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Nah, jika guru menguasai dan melaksanakan kompetensi tersebut dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar sekolah, maka guru itu diharapkan dapat menjadi guru yang efektif. Selanjutnya, saya akan membahas peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar dan belajar. Nah, Sujana mengemukakan untuk keperluan tugas guru sebagai pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat diguguskan ke dalam 4 kemampuan, yakni merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar, dan menguasai bahan pelajaran. Nah, seperti yang dikutip oleh Emuliasa, ia mengatakan bahwa peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu atau inovator, model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansipator, dan sebagai kultiminator. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa guru memiliki banyak sekali peran yang harus dikerjakan secara bersamaan. Dari peran-peran yang dimiliki guru tersebut, tentunya guru mengemban tugas yang cukup kompleks, bukan hanya sekedar mengajar saja. Nah, sangat pantas profesi guru diapresiasikan yang tinggi karena jasanya yang aktif dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang pada pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Manajemen kelas menggambarkan keterampilan guru dalam merancang, menata, dan mengatur kurikulum, menjabarkan ke dalam
prosedur proses belajar mengajar dan sumber-sumber belajar, serta menata lingkungan belajar yang merangsang untuk tercapainya suasana proses belajar yang efektif dan efisien. Nah, hal ini bisa dilakukan melalui beberapa cara ya teman-teman, seperti melaksanakan ketatausahaan kelas, pembinaan disiplin kelas, pendekatan pengelolaan kelas, yaitu pendekatan guru kepada muridnya. Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat dua hal yang turut menentukan berhasil tidaknya proses belajar mengajar, yaitu pengelolaan kelas dan pengajaran itu sendiri. Nah, kedua hal itu saling bergantung ya teman-teman. Nah, kelas yang baik dapat menciptakan situasi kelas yang memungkinkan siswa belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Seperti itu teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri belajar mengajar. Di sini ada terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama ini, belajar mengajar memiliki tujuan. Artinya proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa itu pasti ada tujuannya yang ingin dicapai. Lalu selain itu adanya prosedur atau jalan interaksi yang direncanakan. Artinya proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru ini sudah ada rencananya ya, atau ada langkah-langkah atau sudah dirancang gitu, apa yang akan dilakukan, apa yang ingin dilakukan gitu, sehingga proses pembelajarannya pun menjadi terarah. Lalu ada juga kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. Artinya di sini materi yang dibawakan juga materi-materi yang khusus dan sudah disesuaikan dengan peserta didiknya. Lalu ada juga ditandai dengan aktivitas anak itu sendiri. Artinya di sini anak didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Lalu ada juga dalam kegiatan belajar mengajar itu guru di sini tidak hanya menjadi pembimbing, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator. Selain itu juga bisa menjadi motivator. Artinya di sini peran guru itu tidak hanya satu ya sebagai pembimbing, tapi guru juga sebagai fasilitator atau dia memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu juga guru menjadi mediator atau menjadi media sebagai siswanya, atau bisa juga menyiapkan media untuk proses berlangsungnya belajar mengajar dengan siswa. Selain itu juga ada dalam kegiatan belajar mengajar terdapat aturan yang disusun menurut ketentuan yang telah disetujui antara anak didik dan guru. Lalu yang terakhir adanya batasan waktu. Batasan waktu di sini tujuannya apa? Misalkan nih tujuan yang kita telah buat tadi kan dengan peserta didik sudah selesai, maka waktunya pun juga selesai. Jadi pas gitu antara waktu dengan tujuan yang ingin dicapai itu sudah cukup gitu waktunya. Selanjutnya ada komponen-komponen belajar mengajar. Di sini ada terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada tujuan, lalu ada bahan pelajaran, ada metode, ada alat, dan ada sumber, serta ada evaluasi. Yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Pada dasarnya tidak ada pemrograman atau tidak ada suatu kegiatan tanpa adanya tujuan yang ingin dicapai ya. Jadi sehingga dalam kegiatan apapun itu pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Lalu kedua ada bahan pelajaran. Bahan pelajaran di sini dimaksudkan substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Artinya bahan pelajaran ini adalah materi yang akan dibawakan oleh guru saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Lalu di sini ada juga kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti daripada kegiatan pendidikan, di mana segala atau apa yang telah diprogramkan tadi dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Semua komponen pengajaran akan dilibatkan dan sesuai dengan tujuannya. Lalu selanjutnya ada metode atau strategi. Metode atau strategi adalah sebuah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Artinya di sini strategi atau metode itu menunjang ya untuk kita mencapai tujuan yang udah kita rencanakan tadi di awal dalam proses belajar mengajar.
Lalu ada pula alat. Alat di sini sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang juga tujuan dari proses pembelajaran. Alat dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat atau alat bantu. Yang dimaksud dengan alat adalah suruhan, perintah, aturan atau lain sebagainya, dan yang disebut dengan alat bantu adalah alat yang membantu menjelaskan atau alat yang digunakan pada saat proses belajar mengajar, seperti misalnya kita memerlukan laptop, kita memerlukan media gitu ya, kita memerlukan peta, kita memerlukan globe atau hal-hal lain yang berkaitan dengan materi. Lalu yang terakhir ada sumber pelajaran. Sumber pelajaran di sini merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi pelajar. Selain itu juga hakikat belajar adalah mendapatkan hal-hal baru atau pemahaman tentang sumber belajar yang memiliki keragaman yang berbeda-beda. Lalu ada juga evaluasi. Evaluasi di sini memiliki arti umum sebagai tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu hal tersebut. Artinya evaluasi di sini adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan hasil segala sesuatu di dunia pendidikan. Misalkan kita mengevaluasi pembelajaran yang telah kita lakukan, di mana kita kurangnya, di mana tindakan kita yang masih kurang tepat gitu, atau kita bisa perbaiki gitu. Yang sudah baik silakan ditingkatkan, dan yang kurang baik silakan diperbaiki. Lalu selanjutnya ada teori-teori dalam belajar. Dalam sejarah pembelajaran terdapat beberapa teori yang diambil dari perkembangan pemahaman teori psikologi. Dalam hal ini akan dibahas tentang teori psikologi yang berhubungan dengan teori belajar. Di antaranya yang pertama ada teori psikologi klasik tentang belajar, di mana di dalam teori ini dijelaskan bahwa manusia terdiri dari jiwa dan badan. Badan adalah suatu objek yang sampai ke alat indera seperti mata, hidung, mulut. Sedangkan jiwa merupakan sesuatu yang non-material. Lalu selanjutnya menurut teori ini hakikat belajar itu adalah kita belajar melihat objek. Artinya kita belajar dengan melihat objek atau hal yang kita tuju. Misalnya kita belajar mengenai alam, maka kita melihat tentang alam gitu. Lalu ada teori psikologi gaya, di mana menurut teori ini jiwa manusia itu terdapat daya ingat, terus ada pikiran, lalu ada kemauan, lalu ada perasaan dan pikiran, di mana tiap komponen tersebut memiliki pengaruh dan fungsinya tersendiri ya. Dalam hal ini manusia sama-sama memiliki daya ingat, akan tetapi berbeda kekuatan yang dimiliki antara satu dan lainnya. Latihan yang sangat dibutuhkan juga dalam teori ini untuk mengaktifkan kemampuan daya yang dimiliki oleh manusia. Lalu selanjutnya adalah teori mental state, atau menurut teori ini belajar adalah memperoleh pengetahuan melalui indera yang disampaikan dalam bentuk perangsangan atau perangsangan dari luar, pengalaman berasosiasi dan berreproduksi. Karena itulah latihan memegang peran penting dalam pembelajaran. Selanjutnya ada teori behaviorisme atau behavioristik, adalah suatu studi di mana di sini membahas tentang kelakuan manusia. Timbulnya aliran ini disebabkan karena kurang puasnya dengan teori-teori yang sebelumnya tadi saya sudah jelaskan. Hal ini dipandang karena aliran terdahulu itu hanya menekankan pada aspek kesadaran tanpa memandang aspek yang lain. Makanya timbullah teori behaviorisme. Lalu selanjutnya ada teori koneksitas, di mana dalam teori ini terdapat doktrin pokok atau hubungan antara stimulus dan respon. Asosiasi dibuat antara kesan-kesan pengadaan dan dorongan-dorongan untuk berbuat. Koneksi-koneksi dapat diperkuat dengan banyaknya penggunaan atau pengaruh dari penggunaan tersebut. Lalu selanjutnya ada teori Gestalt, di mana teori ini dijelaskan bahwa jiwa manusia adalah suatu keseluruhan yang berstruktur, atau di mana keseluruhan tersebut akan terdiri dari berbagai bagian yang bentuknya satu sama lain. Akan tetapi bagian atau unsur-unsur itulah yang berada dalam
keseluruhan atau dalam struktur yang telah tertentu dan saling berinterelasi. Dan yang terakhir ada teori psikologi, Field, teori tentang belajar, di mana teori ini dipahami adanya beberapa prinsip. Yang pertama ada belajar dimulai dari suatu keseluruhan, dan yang kedua keseluruhan memberikan makna bagi bagian yang terdiri dalam suatu keseluruhan. Lalu ada juga individuasi bagian-bagian dari suatu keseluruhan. Dan yang terakhir siswa atau anak didik belajar dengan menggunakan pemahaman, atau pemahaman di sini dimaksudkan sebagai kemampuan melihat hubungan antara berbagai faktor atau unsur dalam situasi problematis. Lalu selanjutnya ada sasaran kegiatan belajar mengajar, di mana setiap kegiatan belajar mengajar pasti mempunyai sasaran atau tujuan. Tujuan itu bertahap dan berjenjang, mulai dari yang operasional sampai yang konkret ya, yaitu tujuan instruksional khusus dan tujuan instruksional umum, tujuan kurikuler, tujuan nasional, sampai dengan tujuan yang bersifat universal. Sasaran tujuan pendidikan Indonesia sejalan dengan dasar negara kita dan pandangan hidup kita, yaitu terbinanya warga negara yang cakap, memahami, menghayati, dan mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Lalu di sini ada belajar mengajar sebagai suatu sistem. Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional mengacu pada pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung antara satu sama lainnya untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu sistem, belajar mengajar meliputi sejumlah komponen antara lain yaitu tujuan, bahan, siswa, guru, metode, situasi, dan yang terakhir evaluasi. Lalu yang terakhir ada hakikat proses belajar ya. Belajar di sini adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman atau pelatihan. Artinya tujuan kegiatan belajar adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, bahkan meliputi segenap aspek pribadi. Kegiatan belajar mengajar juga sebagai mengorganisasi pengalaman siswa. Lalu ada juga menilai proses dan hasil belajar, dan yang termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru. Jadi hakikat di sini artinya adalah perubahan. Lalu dalam kegiatan belajar mengajar, anak merupakan objek inti atau anak merupakan objek yang akan dirubah atau dilakukannya proses belajar mengajar. Jadi tujuan pengajaran itu akan tercapai jika anak didik di sini tidak hanya dituntut secara fisik tetapi juga dituntut dari segi kejiwaannya. Artinya pada saat kegiatan mengajar itu bagi seorang guru menghadapi adanya sejumlah anak, berbeda dengan belajar. Kalau belajar tidak selamanya harus ada seorang guru, tetapi jika kegiatan mengajar ini tidak ada anaknya atau siswanya atau peserta didik, maka tidak bisa disebut kegiatan belajar mengajar. Maka cukup banyak aktivitas yang dilakukan oleh seseorang di luar dan keterlibatan guru di dalamnya.